Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kembali di JKDN Production Channel dan ini adalah podcast JKDN. Gak akan lengkap rasanya kalau kita nggak ngobrol dengan seorang narasumber yang sudah sering kali diwawancarai di lapangan sama Kak Alimuddin Rosyid ya. Dan hari ini kita datangkan ke studio. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi soal sejarah Islam di Nusantara. Dan tamu kita Pak Fajar ini sering kali saya sebut dengan sejarawan jalanan Pak ya. Bukan dalam arti yang negatif tapi konotasi yang positif. Mengapa saya sebut demikian? Karena Pak Fajar ini hobi sekali berjalan belajar dari makam ke makam gitu. Jadi kalau ada lagu rumah ke rumah, nah ini beliau ini dari makam ke makam. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu saja kalau yang peminat sejarah atau pelaku sejarah, bukan pelaku sejarah Pak ya, peneliti sejarah begitu ya, itu selain baca literatur memang harus terjun ke lapangan. Jadi bukan hanya baca buku, bukan hanya bertemu dengan kertas-kertas di depannya, tapi juga bertemu dengan situs sejarah yang sebenarnya. Hari ini kalau kita bisa amati, berapa banyak Pak Fajar? Banyak ya situs-situs sejarah yang udah hilang ya? Kalau di Indonesia ya, jadi hilang situsnya ya, hilang itu lenyap ya, udah digantikan. Karena sejarah itu kan bukan hanya hal yang penting saja kan, karena di balik peristiwa penting itu ada ya mungkin ada yang remeh-temeh. Iya, betul. Nah, itu kadang-kadang yang remeh-temeh itu hilang. Itu pertama. Yang kedua mungkin hilang secara fungsi. Orang bangunan itu mungkin masih ada, masih ada prasastinya, masih ada tandanya, bahkan mungkin kalau itu bangunan atau sesuatu hal ya makam misalnya itu masih ada, tapi mungkin generasi sekarang tidak tahu ya ini apa sih, siapa sih, mengapa sih, bagaimana sih, itu orang nggak tahu. Iya. Sebagai contoh misalnya kemarin waktu kita di Magelang ya, di Magelang ada makomnya Syekh Subakir. Nah itu banyak orang yang mengatakan, oh ini nggak ada literaturnya, ini nggak ada referensinya dan lain sebagainya. Ya kadang kita ketika ketemu satu literatur, kita ya memang harus turun ke situsnya, kemudian mencari apa-apa yang berhubungan begitu. Jadi banyak sekali link-link yang harus kita pecahkan, dan ini nggak mungkin akan selesai dalam waktu 1 tahun 2 tahun, nggak semudah itu. Jadi akan semakin banyak kita belajar tentang sejarah, kita akan semakin tahu akar budaya kita. Dan kali ini kita akan ngobrolin seputar bagaimana Islam bisa masuk ke Pulau Jawa, seperti apa prosesnya, dan apa-apa yang menjadi bukti Islam itu ada di Pulau Jawa, dan bagaimana cara Islam masuk ke Pulau Jawa. Saya mungkin mau mengawali pertanyaan tentang masuknya Islam di Pulau Jawa terkait dengan makam tertua. Makam Islam tertua di Pulau Jawa, makam dari Siti Fatimah binti Maimun. Ini banyak di JKDN 1. Nah itu ada yang komplain tuh. Kok dikatakan Sunan Wali Songo sih yang pertama menyebarkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim sih yang dikatakan membawa Islam pertama kali. Itu ada makamnya Fatimah binti Maimun. Nah dia yang pertama. Nah ada yang komplain seperti itu. Nah ini gimana itu kita mendudukkan peran dan juga posisi tokoh-tokoh itu tadi gimana Pak Fajar? Apakah makam pertama berarti dia yang datang pertama? Atau gimana? Iya, ini mungkin awalnya tadi nggak saya bawa ya bukunya di sini ya. Jadi Denis Lombat Lombat salah seorang sejarawan berkebangsaan Prancis. Dia pernah menuliskan 3 seri bukunya, judulnya Nusa Jawa. Jawa ada. Jadi Jawa ini mungkin hari ini kita bisa melihat bagaimana posisi Pulau Jawa itu kan seakan-akan menjadi inti dari Indonesia. Sebenarnya ini menarik. Saya melihat jadi Pulau Jawa ini mengalami kalau kata Denis Lombat itu, Pulau Jawa ini mengalami 3 fase revolusi budaya, bahasanya gitulah. Yang itu mungkin tidak dialami oleh semua. Kalau kita, karena ini ya, Indonesia ini kan terdiri dari pulau ya, jadi pulau-pulau.
mungkin di pulau lain tidak mengalami hal yang sama. Jadi Pulau Jawa ini yang pertama kali mengalami fase revolusi budaya yang dalam tanda kutip itu indianisasi. Ya, indianisasi ini menarik karena kalau kita selalu menyatakan bahwa sebelum era Islam itu adalah era Hindu-Buddha. Era Hindu-Buddha ini hanya ditemukan di Jawa. Oke. Di tempat lain nggak ada. Di tempat lain, di pulau lain tidak terlalu. Mungkin Sumatera tapi sedikit. Sumatera itu di Sriwijaya ya. Di Kalimantan tidak ada. Di Kalimantan tidak ada. Kita bahkan bisa melihat penduduk asli Kalimantan, suku Dayak, mereka bukan Hindu, bukan Buddha. Di Sulawesi tidak ada, di Papua apalagi. Ya, di Maluku yang itu pulau rempah-rempah, yang rempah-rempah ini bahkan banyak disebut di kitab Weda sekalipun juga tidak ada. Nah, ini memang yang pertama kali ada gelombang revolusi budaya itu Jawa. Jadi Jawa ini mengalami jadi Jawa itu posisinya walaupun bergunung-gunung ya, kayak Bogor kan bergunung-gunung. Nah, ini terbuka sampai ke pedalaman. Nah, setelah itu jadi proses indianisasi itu hanya di Jawa dan mungkin Bali. Nah, setelah itu era Islam. Nah, kalau Islam ini seluruh Nusantara. Bahkan mungkin termasuk kan di luar batas wilayah Indonesia ya. Jadi Malaysia, Thailand Selatan, Filipina Selatan, Vietnam bagian tenggara. Nah, itu mengalami proses Islamisasi. Nah, baru kemudian gelombang yang ketiga adalah gelombang kolonialisasi ya. Gelombang kolonialisasi inilah yang membentuk batas-batas sekarang wilayah Indonesia. Nah, berkaitan dengan tadi ya, terkait dengan Islam pertama kali menjejak ke Jawa. Ini memang ada kalau di bukunya Hamka, Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama. Memang disebutkan ya Islam datang ke Jawa itu ya, itu mungkin bahkan di abad pertama Hijriah karena itu ada laporan dari salah satu biksu Buddha bernama Ising ya dari Cina yang waktu itu sedang berkunjung ke namanya kerajaan Holing. Holing itu dikatakan Kalingga. Di masa itu datang utusan dari Taja menemui Ratu Sima. Ya, nama ratunya Sima. Taja ini adalah sebutan dalam bahasa Cina itu Raja Arab. Ya, Raja Arab. Jadi Khalifah Amirul Mukminin, dan itu diperkirakan di masa kalau tidak masanya Muawiyah bin Abi Sufyan berarti putra beliau yaitu Khalifah Yazid bin Muawiyah. Karena memang ada beberapa di kitab tarikh itu menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya kita tahu Muawiyah ini kan orang Quraisy, beliau memiliki karakter sama dengan Rasulullah, dengan para sahabat yang lain yang mereka ini suka berdagang ke luar negeri, dan Muawiyah ini di masa pemerintahannya memiliki sebuah lembaga yang melakukan penelitian ke negeri-negeri yang jauh, ke negeri-negeri yang jauh. Diperkirakan datang di sini. Terus kemudian Islamisasi terjadi, walaupun nanti ada perbedaan ya. Jadi di mana? Di bagian barat itu di Pasundan itu mungkin nanti Islamisasi ini tidak terlalu masuk ke pedalaman, baru di abad ke-13 ya, ke-12-13 lah itu sudah baru masuk. Di Jawa Tengah dan Timur ini menyesuaikan. Jadi kebetulan memang kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Tengah dan Timur ini mereka ini lebih terbuka, ya, ibu kotanya lebih terbuka menerima orang asing, sehingga nanti banyak sekali bukti makam-makam tua itu ditemukan di bahkan di bekas ibu kota kerajaan. Terkait dengan Siti Fatimah binti Maimun, mungkin sekali waktu kita memang berkunjung ke sana. Nah, kalau tadi kan disebutnya sejarawan jalanan ya. Kalau zaman saya SMA dulu ada istilah sarkup. Sarjana kuburan ya, karena dulu waktu masih di Jawa Timur tuh suka berkunjung ke makam-makam aulia ya. Jadi makam Siti Fatimah binti Maimun ini kira-kira tahun 1000 atau 1100 lupa saya. Coba nanti mungkin dicek di buku atau di Wikipedia kalau ada. Itu di era zaman kerajaan
masih kerajaan ini ya, apa Jenggala. Ya, yaitu di masa Erlangga, ya, salah satu raja terbesar di Pulau Jawa ya, Raja Erlangga ini. Makam ini Siti Fatimah binti Maimunah diperkirakan hidup di era itu. Siapa dia? Banyak sejarawan yang sepakat bahwa Siti Fatimah binti Maimunah ini salah satu, jadi beliau ini adalah penduduk biasa. Ya, jadi beliau ini pedagang, meninggal di Leran Gresik makamnya. Leran ini posisinya menarik. Jadi Leran ini muncul di banyak manuskrip Jawa. Ya. Jadi Leran ini sebuah kota pelabuhan. Jadi memang nanti itu di di utara Jawa itu kan ada Tuban. Nah, Tuban ini nggak berubah walaupun ada beberapa, nanti kalau mungkin sejarawan lokal di sana mungkin pelabuhan Tuban ini juga mengalami pergeseran. Nah, begitu juga Gresik. Ya, Gresik itu jadi awalnya itu Leran, terus kemudian terjadi pendangkalan, itu berpindah ke sisi timur yaitu Sedayu. Ya, Sedayu setelah itu berikutnya adalah berpindah ke Gresik. Ya, Gresik sekarang itu. Nah, sama sih di Surabaya juga seperti itu. Ya, Ujung Galuh itu kan kemudian berpindah pelabuhannya agak ke lebih utara. Yaitu di Tanjung Perak sekarang. Nah, jadi Leran ini memang pelabuhan dagang, kota dagang lah. Dan di situ memang banyak komunitas Muslim. Nah, jadi diperkirakan memang di era Raja Erlangga ini Muslim itu sudah ada. Nah, bahkan ini saya dapat informasi yang menarik sebenarnya di lereng pegunungan di Gresik bagian selatan itu. Itu kan ada pegunungan ya, termasuk pegunungan Kapur Utara itu ada makam yang dikeramatkan oleh orang sekitar. Ya. Itu Dewi Kili Suci namanya. Nah, Dewi Kili Suci ini menurut legenda itu adalah putri Raja Erlangga. Masalahnya kan kalau Raja Erlangga ini dianggap Hindu atau Buddha, itu kan harusnya tidak ada makam. Tidak ada makam. Tapi itu dibakar, ya karena dibakar. Tapi ini ada makam. Dan inilah kemudian beberapa sejarawan lokal yang mencoba menggali sejarah di sana menyebutkan Dewi Kili Suci ini muslimah. Ya, karena dimakamkan itu tadi. Jadi makamnya itu juga sudah menghadap ke mana? Kiblat ya. Ya, kiblat. Ya, jadi seperti makam pada umum. Jadi menghadap ke utara selatan kan. Ya, jadi ini yang menarik ya. Berikutnya mungkin yang makam paling tua itu kalau di Jawa itu kan satu ya tadi Siti Fatimah binti Maimun. Nah, terus kemudian ada makam tertua lagi di Kediri. Ya, yaitu makam siapa? Syamsuzain. Nah, ya, saya Maulana Syamsuzain. Atau Syekh Wasil ya. Syekh Wasil ya. Jadi ini dikeramatkan di Setoro Gedong. Nama beliau ini juga muncul di bukunya Raden Ngabei Ranggawarsita. Dan usianya memang sudah diteliti oleh Guillot, salah seorang ahli makam dari Prancis ya, yang meneliti epigraf di sana. Dan memang itu di era Kediri. Jadi era Kediri itu kan setelah Erlangga kemudian Kediri. Ya. Nah, di situ kemudian makam Syekh Wasil ini ini makam di era itu. Ya. Dan di situ kabarnya ada manuskripnya, ada inskripsi. Ada inskripsinya tentang siapa beliau. Ya. Dan kalau kita ngomong soal Kediri, jangan lupa kita bicara soal Jayabaya. Nah, itu salah satu raja terbesar di Kediri ya, Jayabaya. Dan memang di bukunya Raden Ngabei Ranggawarsita itu disebutkan memang Maulana Syamsuzain ini dikatakan sebagai guru spiritual ya. Jadi ada teks di situ dalam bentuk tembang Jawa itu disebutkan dan duduklah ya. Jadi kalimatnya itu gini ya dalam bahasa Indonesia itu dan duduklah Sri Aji Jayabaya berhadapan dengan Maulana Syamsuzain yang dari Ngrum asalnya. Dan belajarlah Jayabaya ini ilmu makrifat. Ya, jadi tenang aja pemirsa,
tayangan ini episode membahas seputar sejarah Islam atau masuknya Islam di Pulau Jawa ini belum selesai karena memang episodenya lumayan panjang obrolan kita dengan sejarawan kuburan kita dengan Pak Nur Fajarudin. Jadi simak di episode-episode berikutnya dan jangan lupa like video ini, subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi dari JKDN Production Channel dan juga share agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Jangan lupa juga buat Anda yang kesulitan mengakses JKDN Production Channel, silakan Anda klik setting di YouTube dan ganti lokasi negara Anda supaya Anda bisa menikmati tayangan-tayangan di JKDN Production Channel dengan lebih baik lagi. Saya Ahmad Adiasta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.